Aku adalah perisai saudara-saudaraku. Aku akan berdiri di depan mereka saat berperang dan di belakang mereka saat damai. Tapi di atas semua itu, aku adalah kekuatan di mata Ibu Pancali. Seluruh dinasti Kuru pasti akan sirna. Orang-orang yang akan hidup hanya yang dilindungi yang kuasa. Utari pasti akan melahirkan kaisar tertinggi seluruh bangsa dan putra Abimanyu nanti akan memulai tahap pertama dalam perubahan ini. Pengorbanan dan kebenaran mengalir dalam darah dinasti ini. Dengan segala hormat yang mulia, untuk membalas penghinaan terhadapmu, suami dan juga anakku telah siap untuk ikut berperang. Jadi, aku berhak untuk menanyakan ini semua padamu, agar semua yang akan berjuang untukmu tidak punya tujuan pribadi dalam dirinya. Aku yang harus menyambut mereka lebih dulu. Sebelum kau masuk, jawab dulu pertanyaanku. Siapa sebenarnya dirimu? Pancali, dia putra kekait para Subadra. Namanya Abimanyu. Aku tahu siapa namanya, tuanku. Aku juga tahu hubungannya dengan kita. Tapi bagaimanapun juga aku tetap ingin tahu siapa dia sebenarnya. Anakku Abimanyu, Pancali bukan menanyakan apa yang diketahui semua orang. Ada berbagai macam awan. Ada yang terbang pergi tanpa menghasilkan hujan. Ada yang membawa banjir. Ada pula yang membuat hujan. Sementara ada juga yang bergemur. Siapa kau sebenarnya, Abimanyu? Katakan pada ibumu. Aku adalah anak panah ayahku. Aku harus mandi darah. Tapi kemuliaan tetap menjadi milik ayahku. Aku adalah perisai saudara-saudaraku. Aku akan berdiri di depan mereka saat berperang dan di belakang mereka saat damai. Tapi di atas semua itu, aku adalah kekuatan di mata Ibu Pancali. Setiap kali akan ada air mata di matanya, semua keberadaanku akan bisa dibersihkan olehnya. Dengan air mata, apakah ibu ingin aku mati sebelum aku... Kau jahat sekali, Subadra. Katakan padaku, kenapa kau melahirkan anakku? Permata mungkin lahir dari sebuah batu, Kak. Tapi mereka dimaksudkan untuk menghiasi kerajaan. Dia adalah anakmu. Dia memang milikku. Dan sampai akhir waktu, nama anakku akan selalu abadi. Sebuah era baru selalu dimulai dengan kehancuran yang mulia. Benda-benda langit yang sejajar melambangkan adanya perubahan yang besar. Setiap perang memang akan mengakibatkan kehancuran, Maharsi. Katakan padaku apa yang hancur, apa yang terjadi pada anak-anakku. Cobalah untuk mengingat kisah dari Matsya yang mulia. Ketika Yang Kuasa menenggelamkan seluruh dunia dalam air, tapi dalam lindungan Yang Kuasa, pada akhirnya hanya dialah yang bisa bertahan hidup. Sama halnya dengan perang ini, mereka ditakdirkan untuk dimusnahkan karena tidak dapat perlindungan Yang Kuasa. Jika anak-anakmu meninggalkan Yang Kuasa dan terbuai dengan kemewahan, maka mereka pasti akan binasa Yang Mulia. Tapi mereka yang berpihak padaku memiliki kemampuan yang hebat, Bhisma yang agung, Mahaguru Drona, dan karena adalah pejuang yang hebat yang akan melindungi anak-anakku di medan perang nanti. Ketika tiba saatnya orang untuk mati, tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Tapi apa Yang Mulia bisa menyiapkan hati Yang Mulia untuk menanggung cobaan itu saja. Maksudmu, apakah semua anak-anakku akan mati dalam perang? Seluruh dinasti Kuru pasti akan sirna. Orang-orang yang akan hidup hanya yang dilindungi Yang Kuasa. Siapa yang akan dilindungi Yang Maha Kuasa? Jawab aku, Maharsi. Apakah anak-anakku tidak dilindungi oleh Yang Maha Kuasa? Yang Mulia punya kekuatan untuk menyelamatkan salah satu dari mereka. Yang Mulia bisa menjaga salah satu putra Yang Mulia untuk hidup. Salah satu putraku, Dewa Siwa, memberkatiku dengan 100 orang putra. 100 anak-anakku seharusnya membangun kerajaan, dan kau bilang aku hanya bisa menjaga satu dari mereka. Yang Mulia Ratu, itu juga bukan tugas yang mudah. Tapi ada ketentuannya, yaitu hanya satu ahli waris dari dinasti Kuru yang bisa bertahan hidup. Siapa yang bisa kujaga? Kepada siapa bisa kuberikan hidup? Ini keputusan Yang Mulia untuk memilih siapa yang akan dijaga untuk hidup. Yang Mulia harus berpikir jauh untuk menjaganya. Ingatlah, cahaya terang yang berada di kaki Yang Maha Kuasa adalah pembawa keberuntungan. Seluruh dinasti Kuru akan sirna. Hanya yang dilindungi Yang Maha Kuasa
besar. Dia yang akan bertahan hidup. Aku bahkan tidak bisa mengatakan apa ketentuan ini menguntungkan anak yang mulia atau anak-anak Kunti. Cahaya terang di kaki yang maha kuasa adalah pembawa keberuntungan. Yang mulia Ratu Sudesna, bagaimana kalau kita nikahkan Utari sebelum perang? Kita masih punya waktu sebelum perang dimulai. Kita punya waktu masih 4 bulan lagi, Ratu Sudesna. Bagaimana bisa sayembara diselenggarakan hanya dalam waktu 4 bulan saja? Untuk apa mengatur sayembara? Di sini sudah ada Utari dan pengantin prianya, Raja Wirata. Jika kau setuju, maka Utari dan Abimanyu akan menikah lebih awal. Dalam diri Abimanyu mengalir darah Kuru dan Yadawa, dan pada diri Utari mengalir darah dinasti Matsya yang agung. Pernikahan mereka nanti akan menggabungkan 3 dinasti yang besar, Yang Mulia Raja. Tidak bisa. Bagaimana bisa kau mengambil keputusan besar seperti itu tanpa membicarakannya dulu denganku? Ini adalah kesempatan untuk Utari, Sudesna. Dia akan menjadi menantu dari anak-anak Pandu. Dia akan menjadi istri dari murid Krishna, yaitu Abimanyu. Putri kesatria yang akan menikah dalam sayembara, Yang Mulia. Setidaknya tunggulah setelah perang selesai. Bagaimana jika anak-anak Pandu kalah dalam perang? Bagaimana dengan masa depan Utari? Yang Mulia Ratu Sudesna, apakah kau yakin bahwa kau bisa menentukan masa depan Utari sesuai dengan rencanamu? Apakah kau punya hak atas waktu? Maafkan aku, Basudewa. Tapi apa kau juga tidak punya hak atas waktu? Aku juga tidak punya hak atas waktu, tapi aku yakin bahwa itu akan tepat pada waktunya. Aku berani berjanji, Yang Mulia Ratu Sudesna, Utari pasti akan melahirkan kaisar tertinggi di seluruh bangsa. Abimanyu akan jadi salah satu yang mengantarnya menuju era baru. Dan putra Abimanyu nanti akan memulai tahap pertama dalam perubahan ini.